Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lestari, MPM 233214050, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan dan analisis rasio laporan keuangan. Yang contoh laporan keuangannya saya ambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Tunas Baru Lampung Tbk dan Entitas Anak. Laporan keuangan adalah sebuah format catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha atau perusahaan tersebut. Di dalamnya berisi pencatatan transaksi, baik itu transaksi pembelian, penjualan, maupun transaksi bisnis lainnya yang bernilai ekonomi dan moneter. Jenis laporan keuangan: 1. Laporan neraca. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan arus kas. 4. Laporan perubahan modal. 1. Laporan neraca. Dilihat dari neraca PT Tunas Baru Lampung, terjadi perubahan atau penambahan jumlah aset dari tahun 2021 ke 2022, di mana di tahun 2022 jumlah asetnya meningkat. Hal itu dikarenakan tak bertambahnya piutang usaha dan persediaan. Liabilitas PT Tunas Baru Lampung juga mengalami peningkatan di tahun 2022 dibandingkan 2021. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan liabilitas jangka pendek di tahun 2022. Laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas tertera mengenai operasi yang terjadi di PT Tunas Baru Lampung, di mana penerimaan dan pengeluaran tercatat atau tersedia dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Laporan perubahan modal. Terjadi peningkatan saldo pada 31 Desember 2022 dibandingkan tahun 2021. PT Tunas Baru Lampung Tbk mengalami peningkatan laba sebesar 1,2% atau Rp9.524. Analisis laporan keuangan. Rasio likuiditas. Rumus rasio likuiditas atau rasio lancar adalah aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai current ratio dari tahun 2021 yaitu 1,5 mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,1, yang berarti kinerja keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Dilihat dari likuiditas dengan proksi current ratio. Terjadinya penurunan dikarenakan PT Tunas Baru Lampung Tbk tidak menjaga rasio aset lancar guna menjamin pembayaran liabilitas jangka pendek dalam 12 bulan ke depan. Hal ini disebabkan oleh realisasi pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, serta utang lainnya yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.
penjelasan di atas diketahui bahwa kemampuan PT Tunas Baru Lampung Tbk untuk memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dikarenakan aset lancar pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang juga diikuti kenaikan utang lancar, di mana nilai current ratio tahun 2021 yaitu 1,5 dan tahun 2022 menjadi 0,1 sehingga tidak mempunyai kemampuan membayar utang lancar berdasarkan aset. Rasio manajemen hutang. Rumusnya total utang per total aktiva kali 100%. Rasio hutang ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman. Porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil. Dari perhitungan total debt to total asset rasio PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2021 0,69 dan tahun 2022 yaitu 0,71. Di sini dapat dilihat standarisasi suatu perusahaan dapat dinilai efektif dari rasio total debt to total asset rasio, yaitu nilainya 3%. Jadi, dari hasil 2021 dan 2022, Tunas Baru Lampung Tbk belum memenuhi standar atau menunjukkan solvabilitas rendah. Dan pada tahun keduanya, perusahaan belum mampu untuk menutupi hutangnya. Rasio profitabilitas. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Dari perhitungan ROA pada tahun 2021 yaitu 0,04 dan tahun 2022 sebesar 0,03 dapat dilihat pada PT Tunas Baru Lampung Tbk belum produktif dalam intensitas aset bisnis dan PT Tunas Baru Lampung Tbk belum produktif dalam menghasilkan laba setelah pajak yang dihasilkan perusahaan untuk setiap nilai dari aset yang dimiliki perusahaan. Dan juga standar dari ROA yaitu jika profitabilitas lebih kecil dari 1 menunjukkan presentasi perusahaan non-produktif di mana perusahaan tidak mampu menghasilkan nilai tambah atau dapat dikatakan menderita kerugian. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.